Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Pak Heri Amarensyah. Kali ini kita akan belajar tentang PPKN kelas 10 ya, kelas 10. Jadi untuk yang belum kenal saya, mungkin sudah pernah ketemu juga di MPLS yang kemarin. Sebelum kita perkenalan tentang apa aja sih yang akan kita bahas di materi kelas 10, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti diberikan kemudahan dan kelancaran selama kita proses belajar mengajar. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oh ya, untuk kalian yang berada di rumah dan sedang belajar di rumah, diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan diri, menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan social distancing dan yang lain-lain. Seperti kalau misal kalian mengalami gejala-gejala batuk atau gejala demam dan yang lain-lain, itu kalian harus istilahnya segera periksa atau isolasi diri mandiri secara mandiri ya di rumah masing-masing. Untuk penerapan pola gaya hidup, untuk penerapan ini yang pertama kalian harus rajin cuci tangan. Yang kedua kalian harus jaga jarak. Yang ketiga kalian harus pakai masker jika terpaksa keluar di luar lingkungan kalian. Kalian harus memakai masker supaya aman. Oke, untuk materi yang akan kita bahas di semester 1 sampai semester 2, mungkin nanti saya akan istilahnya menjelaskan materinya semua dari semester 1 sampai semester 2 yang akan kita bahas. Untuk kelas 10 ya akan ada kelas 10A sama kelas 10B. Nanti kalau misal ada penugasan-penugasan bisa japri di WA saya. Dan kalau misal belum tahu WA saya, monggo dihubungi wali kelasnya masing-masing untuk menanyakan tentang nomor WhatsApp saya. Oke, untuk materi yang pertama di semester 1, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi di situ nanti kita akan belajar tentang nilai-nilainya, nilai-nilai kepancasilaan yang itu dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, kayak gitu. Itu nanti kita akan bahas di materi pertama di semester 1. Untuk yang selanjutnya ada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Jadi di situ nanti kita akan belajar tentang ketentuan-ketentuan apa saja sih yang akan diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di situ nanti ada ketentuan tentang wilayah negara, ketentuan tentang warga negara, ketentuan tentang kependudukan, ketentuan tentang agama, kepercayaan, dan serta ada pertahanan dan keamanan nasional. Itu materi yang kedua. Untuk yang materi yang ketiga, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini akan dijelaskan tentang kewenangan lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga khususnya lembaga-lembaga yang ada di negara Indonesia.
Itu materi yang ketiga. Ini materi yang keempat. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada 4 materi di semester 1. Ada 4 materi di semester 1 yang jelas nanti akan ada kemungkinan setiap pertemuan kita mengadakan sebuah review atau kilas balik tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya yang pernah kita pelajari. Untuk mungkin sekilas pandangan di semester 2 nanti kalian juga akan belajar tentang faktor-faktor pembentukan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti akan dibahas tentang apa saja sih faktor yang membentuk sebuah integrasi nasional. Jadi integrasi nasional itu proses di mana persatuan secara nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang materi selanjutnya di semester 2 mungkin kalian akan ketemu dengan indikator indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bentuk bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Selanjutnya ada materi yang terakhir tentang arti pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk materi-materi yang kita pelajari tadi, kita lihat sekilas tadi. Kalau misal kalian butuh sebuah buku paket, nanti akan saya carikan minimal ada e-book untuk pegangan dasar. Bahwasanya kalian biar nggak repot-repot untuk minjam ke perpustakaan sekolah, dan kalian tetap bisa belajar di rumah. Istilahnya untuk mengerjakan tugas dan mengerjakan laporan, nanti kalian bisa dibantu dengan yang namanya e-book untuk belajar. Tapi kalau semisal kalian bisa dan sudah mempunyai e-booknya sendiri, istilahnya kalian bisa mencari di internet, monggo, jadi silahkan. Saya tidak pernah membatasi tentang referensi kalian tentang belajar selama kalian sekolah di SMK Farmasi. Apapun referensi kalian, apapun literasi kalian, saya rasa memang perlu ketika seorang siswa mencari sebuah literasi tambahan. Apalagi itu atas dasar inisiatifnya diri sendiri ketika merasa kurang dalam literasi atau referensi ketika kalian belajar. Kalau semisal kalian kesulitan dalam hal nanti kalau semisal menerima pelajaran ataupun penugasan, kalian boleh tanyakan hingga kalian paham, daripada kalian diam tapi tidak mengerti, tapi tidak paham tentang apa yang kita sedang pelajari, kayak gitu. Jadi untuk interaktif kita pembelajaran itu biasanya interaktifnya setelah ada penugasan, setelah ada sebuah tayangan cuplikan di Facebook ya. Di Facebook itu setelah saya mengasih materi, mengasih tugas, biasanya itu baru nanti akan terjadi pola komunikasi interaktif antara saya dengan kalian sebagai siswa. Oke, kalau semisal ada yang kurang dari perkenalan saya di materi PPKN ini, saya mohon maaf. Kalau semisal lebih pun itu alhamdulillah, itu rezeki kalian. Jadi untuk materi kali ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Untuk minggu depan
kita sudah mulai materi seperti biasanya, jadi materi normal. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.